Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas artikel hukum perbankan dengan judul Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Penyelesaian Kredit Macet Fidusia. Sebelum ke pembahasan, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Priska Pitasari dengan NIM 2014110128, kelas PBSA semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SH, MH, CME. Adapun daftar pembahasannya yaitu yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, ketiga metode penelitian, keempat pembahasan, kelima kesimpulan, dan keenam saran. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu abstrak. Kredit yang tidak baik adalah kondisi di mana pemegang utang, baik orang maupun badan usaha, tidak dapat membayar porsi atau kewajibannya kepada pemberi pinjaman secepat mungkin. Penyebab yang memicu kredit macet antara lain tidak adanya persiapan keuangan oleh pihak yang berhutang, sehingga peminjam memaksakan berapa banyak kredit dan kemudian tidak dapat melakukan komitmennya untuk mengembalikan kredit tersebut. Kemudian pada saat itu bank yang tidak mengarahkan tinjauan ke depan pemegang utangnya yang akan datang juga bisa menjadi sosok yang menyebabkan kredit buruk. Untuk situasi ini beberapa upaya dilakukan sebagai bentuk asuransi yang sah untuk klien bank yang mengalami kredit buruk, termasuk penjadwalan ulang, rekondisi, pembangunan kembali. Jika ketiga upaya tersebut tidak menentukan kredit macet, pemberi pinjaman memiliki pilihan untuk mengambil jaminan yang dijamin oleh klien atau melaksanakan jaminan sesuai hukum. Adapun kata kuncinya yaitu yang pertama kredit buruk, pinjaman, dan pemegang utang, asuransi yang sah. Pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Kredit yang buruk adalah kredit yang menghadapi tantangan penggantian karena variabel atau komponen tujuan atau karena kondisi di luar kemampuan pemegang utang. Pada uang muka macet atau kredit bermasalah terdapat atribut atau tanda yaitu sebelum cerukan terus-menerus terjadi pada pinjaman. Laporan tidak mencerminkan perubahan biaya dan kredit, dan terdapat indikasi bahwa pemegang rekening tidak dapat melakukan pembayaran dengan kartu kredit yang dikeluarkan bank. Jika kredit macet muncul, bank atau lembaga kredit akan melakukan upaya untuk mempertahankan kredit dengan memberikan pemegang utang yang bersikeras untuk melunasi hutangnya tepat waktu dengan jangka waktu pembayaran tambahan. Bank juga akan menggunakan metode atau upaya yang tepat, misalnya penjadwalan ulang, pembangunan kembali, dan pembangunan kembali harus dimungkinkan. Selain itu, jika upaya penyelamatan tidak berhasil, bank akan dipaksa untuk memutuskan suatu tindakan dengan berkonsultasi dengan seorang ahli. Dari uraian di atas, keberadaan bank saat ini sudah memegang peranan penting bagi bantuan pemerintah terhadap masyarakat. Dapat dilihat cara yang diperoleh perbankan pada pemerintahan untuk membantu perorangan adalah dengan memberikan uang muka, yang sering disebut sebagai pengaturan kredit. Oleh karena itu, penulis akan mengarahkan penelitian dengan judul Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Penyelesaian Kredit Macet Fidusia. Dalam ulasan ini yang dimaksud jaminan halal bagi nasabah, khususnya nasabah yang mengalami kredit macet. Penulis perlu memikirkan bagaimana bidang keuangan melakukan pelunasan agar tidak menimbulkan kerugian. Selain memberikan bantuan kepada pemegang utang sebagai jangka waktu, apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi klien sebelum memberikan masalah kepada spesifik ahli? Selanjutnya, metode penelitian. Berdasarkan pelaksanaan dalam penelitian, maka yang dimanfaatkan oleh peneliti yaitu jenis penelitian studi pustaka atau yang disebut dengan library ration.
pelaksanaan dalam penelitian yang berupaya mengkaji berbagai jenis literatur penelitian sebelumnya dan seluruh bentuk sumber yang lain dan mempunyai hubungan terhadap penelitian yang dijalankan. Penggunaan data yang ditetapkan pada penelitian berikut yaitu jenis data primer ialah memperoleh data yang didapatkan pada kegiatan penelitian yang memanfaatkan instrumen tertentu. Data primer pada penelitian berikut merupakan berbagai jenis data yang melalui pengambilannya dengan membaca berbagai jenis bahan bacaan diantaranya yaitu dokumen resmi, berbagai jenis buku, dan laporan penelitian. Teknik pemeriksaan hukum yang digunakan adalah strategi eksplorasi hukum yang mengatur secara yuridis. Karena dalam mengkaji masalah-masalah dalam tulisan ini menggunakan referensi sumber penelitian utama yang digunakan dalam jurnal ini adalah sumber hukum dan bahan pustaka yang masih berlaku. Selanjutnya, pembahasan yang pertama yaitu faktor penyebab kredit macet pada lingkup perbankan. Angsuransi tidak baik atau uang muka macet merupakan angsuransi yang mempunyai gangguan pengembalian karena variabel atau komponen kesengajaan atau karena keadaan yang melampaui kemampuan orang yang berutang. Adapun unsur-unsur penyebab adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal bank. Yang A. Pemeriksaan tidak cukup akurat agar mendukung dugaan terkait risiko selama periode kredit. Misalnya, klien tidak dapat membayar porsi yang melebihi kapasitas organisasi karena kredit yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang B. Terjadinya kesepakatan antara nasabah dan otoritas bank yang menangani kredit dengan maksud agar bank yang akan menentukan kredit mana yang tidak boleh diberikan. Bank misalnya melakukan banyak versi tantangan nilai agunan. Dan yang C, membatasi akses otoritas bank terhadap informasi tentang bidang usaha pemegang utang sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan yang dapat dipercaya. Kemudian banyaknya kendala dari pihak-pihak terkait seperti pimpinan dan pimpinan bank yang membuat pejabat tidak leluasa memilih kredit. Kemudian ketidakcukupan dalam pemeriksaan dan pelatihan kredit pemegang utang. Dan yang kedua, faktor luar bank. Kalian dengan sengaja lalai melakukan sebagian pembayaran kepada bank dengan alasan tidak ada keinginan untuk memenuhi perikatannya. Kemudian pemegang hutang memperpanjang secara berlebihan. Hal ini akan mempengaruhi dana organisasi dalam menghimpun kebutuhan modal kerja. Pembahasan yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi nasabah kredit macet. Sebagai upaya untuk melindungi hukum bagi peminjam, pemegang utang dapat menggunakan 3P untuk mengalahkan kredit buruk, yaitu perencanaan, persyaratan, dan revisi. Perencanaan dalam kemacetan di bidang keuangan dikenal fast tenor. Istilah kredit atau cicilan kredit adalah tenor. Peminjaman diantisipasi untuk mengurus kewajiban di samping bunga. Dengan asumsi jika terkena kredit yang buruk, orang yang berhutang dapat mengajukan untuk menjadwal ulang tenor. Istilah ini disebut juga penjadwalan ulang kredit atau pembangunan kembali. Bank akan mengubah tenor kredit agar pemegang rekening bisa kembali membayar porsi. Bank melakukan hal tersebut agar jumlah yang harus dibayar berkurang. Penambahan tenor akan disesuaikan dengan kemampuan pemegang rekening untuk membayar. Yang kedua yaitu persyaratan ulang. Pada saat peminjam mengalami masalah dalam membayar, ada ketentuan yang dapat diubah oleh bank untuk membantu pemegang rekening dengan hanya harus menegaskan dengan bank bahwa peminjam menghadapi masalah dalam angsuran. Perubahan pada persyaratan ini dapat mencakup perubahan pada paket cicilan, rentang waktu, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang ketiga, revisi. Karena kredit macet, selain dua hal yang harus dimungkinkan, bank juga dapat mengubah persyaratan kredit jika terjadi kredit macet. Dimungkinkan untuk mengklarifikasi sebagai pengembangan perubahan ketentuan kredit yang dirilis memengaruhi peminjaman. Dampak dari hutang.
kantor kredit dapat ditambahkan, pembayaran dapat dialihkan kembali ke kepala kredit lain, dan persyaratan pemesanan dan pengembalian dapat dinaikkan. Pengerjaan ulang dapat mengakibatkan bank menurunkan premi yang dibebankan kepada peminjam. Oleh karena itu, peminjam hanya diwajibkan untuk membayar saldo pokok. Pembahasan yang ketiga yaitu penyelesaian kredit macet melalui jaminan fidusia. Fidusia adalah pertukaran hak milik atas suatu barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan bahwa barang yang kebebasan kepemilikannya dipindahkan bagian yang tersisa dalam penguasaan pemilik barang, jaminan wali atau jaminan langsung atas barang-barang serbaguna baik yang jelas maupun tidak material dan barang-barang yang tegas, terutama struktur kebebasan kontrak terhadap dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang keistimewaan kredit pemilik rumah yang berada dalam penguasaan wali amanah. Sebagai jaminan pengganti kewajiban tertentu yang memberikan posisi kebutuhan kepada penerima manfaat wali atas bank yang berbeda. Objek yang bermasalah dengan sertifikat wali amanah harus didaftarkan untuk memberikan keyakinan yang sah kepada pertemuan dan orang luar. Selanjutnya, peraturan wali mengarahkan kualitas ideal wali amanah, memastikan dan menekankan bahwa melalui pendaftaran, wali memastikan akan mendapatkan atribut kebebasan material. Sebagai hak kebendaan, wali menjamin penyampaian standar gadaian, memiliki posisi penting sesuai dengan pemberi pinjaman yang berbeda, dikecualikan dari sumber bab 11 jika pemegang utang dinyatakan palit, sesuai dengan pengaturan perkara 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Seorang wali memastikan pengesahan untuk kesetaraan dalam pandangan ketuhanan yang Maha Esa. Sehubungan dengan peraturan di atas, maka untuk mendapatkan jaminan yang sah, maka pembebanan barang-barang gadai perlu dibikin menggunakan akte yang dapat dipercaya dan disimpan dalam lembaran. Dalam hal pengaturan tersebut tidak terpenuhi, maka kebebasan penyewa tidak akan mendapatkan jaminan yang sah sebagaimana dinyatakan dalam peraturan jaminan wali amanat. Pada akhirnya, pendaftar wali amanat memastikan memberikan jaminan yang sah kepada individu yang terlibat erat dan memberikan kebebasan kecenderungan kepada penerima manfaat wali atas penyewa yang berbeda. Pasal 27 ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan hak milik wali amanah tidak terhapus karena pasal 11 atau berpotensi likuiditas wali amanah. Selanjutnya, kesimpulan. Faktor utama yaitu faktor dalam bank. Kurangnya analisis akibat tidak dapat meramalkan suatu kejadian selama jangka tempo. Ada pengaturan otoritas perbankan dalam mengatur cicilan bank. Selanjutnya yaitu faktor luar yang spesifik. Ada komponen kesengajaan dilaksanakan pada nasabah, seperti kalian berencana tidak melaksanakan pelunasan cicilan ke bank sebab kalian tidak mempunyai keinginan untuk melengkapi komitmennya, sebagaimana ditetapkan pada laporan Bundaran BI nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Fungsional pelunasan anggaran yang diterbitkan berdasarkan pelunasan anggaran perbankan akan melakukan penjadwalan ulang, yaitu perubahan jangka waktu karena tertentu hanya dalam sehubungan dengan rencana cicilan atau jangka waktu potensial termaksud karangan waktu kemudahan, dan perubahan dalam beberapa banyak porsi klien. Rekondisi menjadi perubahan spesifik sampai batas tertentu atau persyaratan kredit yang semuanya tidak terbatas pada perubahan dalam rencana cicilan. Rentang waktu pinjaman biaya, menangguhkan
membayarkan cicilan sebagai atau premi dan keperluan lainnya. Pembangunan kembali adalah semua kegiatan perbankan pada pelanggan atau pemilik utama melalui sistem memperluas persediaan pelanggan atau peminjam melalui pemikiran bahwa pemilik utang menginginkan aset dan usaha tambahan. Jaminan wali amanah adalah jaminan secara langsung baik harta yang tidak bisa diganggu-gugat dan harta yang bersifat tetap, asuransi untuk penggantian kewajiban tertentu yang memberikan posisi kebutuhan kepada wali amanah atas bank yang berbeda. Dengan asumsi peminjaman gagal bayar, penyewa sebagai wali amanah memiliki opsi pilihan akan memindahtangankan asuransi wali amanah atas kekuatannya sendiri, merupakan tanda perjanjian jaminan wali yang memiliki kewenangan eksekutorial setara dengan pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan legitimasi yang sangat tahan lama. Selanjutnya, saran untuk menentukan kemajuan dan mengurangi kemalangan yang lebih besar di dunia keuangan, bank harus mengarahkan pemeriksaan dari atas ke bawah sebelum memilih untuk mendukung atau menolak aplikasi kredit dari pemegang rekening yang akan datang. Pinjaman harus melindungi orang-orang yang berhutang yang memiliki niat jujur dan dapat membayar kredit yang telah diperluas. Bagi peminjam sebagai pemegang hutang untuk memperhatikan pedoman yang tertulis secara jelas dalam mengartikan kredit. Kehadiran klien lebih benar daripada salah untuk menyajikan segala sesuatu yang menghambat potensi klien, dan yayasan perantara perbankan. Bank perlu memberikan klasifikasi sehubungan dengan kebebasan klien dan dengan asumsi mendasar memasukkan persetujuan untuk campur tangan dalam kredit atau dukungan pemahaman, serta rekening bank klien kontributor. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.